Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Gaming Official. Nah teman-teman, ternyata ya ini sudah ada update lagi untuk aplikasi security versi Cina versi 7.0.6. Sebelumnya kita bahas versi 7.0.5 dan itu performanya mantep banget ya. Meskipun UI bila sisi game turbonya itu tidak keluar. Nah, di sini saya sudah install teman-teman ya versi terbaru tersebut ya. Nah, versi 7.0.6 dan di sini saya install dari versi defaultnya. Untuk Poco X3 Pro saya ini sudah di MIUI 13.0.5. Dari versi 6.1.6 saya update ke versi 7.0.6 ini teman-teman. Oke. Nah, di sini tidak ada perubahan, sama aja seperti versi sebelumnya teman-temannya. Di sini mau di fitur spesial ataupun di baterai ini tetap sama aja ya. Nah, di sini juga dia menggunakan normal bukan temperatur derajat Celcius. Kemudian untuk di bagian telepon juga di sini dia masih sama seperti ini. Jadi nggak ada perubahan teman-teman di sini ya. Oke. Nah, di sini untuk di bagian game turbonya kita coba lihat dulu di sini. Nah, saya juga di sini masih belum install untuk plugin layanan sistemnya dan ini masih versi defaultnya versi 9.11.03 ya. Nah, di sini kita akan coba tes Genshin Impact teman-teman di sini ya, tanpa menghapus atau tanpa menonaktifkan aplikasi Joyose. Kita coba lihat di sini. Oke, langsung aja nanti kita masuk ke dalam gameplaynya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di dalam gamenya ya, ini di Genshin Impact dan ini saya di Poco X3 Pro. Kita coba lihat di sini teman-teman. Di sini di kota dia bisa dapat di 56 fps, 60 fps ya dalam waktu diam seperti ini. Nah, untuk UI bila sisi game turbonya bisa teman-teman lihat di sini. Tuh, dia nggak keluar. Coba sekali lagi kita coba tarik. Nah, dia muncul seperti ini dan ini memang fix versi Cina. Tetapi di sini performanya sama seperti di versi 7.0.5. Jadi versi Cina itu teman-teman, ke performa itu memang benar-benar mantep banget ya. Cuman ya memang di sini tidak di limit itu ada resikonya. Jadi ke si baterai cepat habis juga, kemudian cepat panas juga teman-teman, karena di sini performanya tidak di limit ya. Coba lihat ini highest ya untuk settingannya. Keren banget ini, lihat grafisnya teman-teman. Ini kita coba jalan-jalan di kota seperti ini ya. Ini mantep banget tuh. Ini posisinya kayaknya di gamenya ini siang hari ya. Ini cakep banget teman-teman. Grafisnya dia stabil segini mah lancar ini. Tuh ya. Kita coba keluar ya. Biasanya suka ada ngeframe tuh di sini nih. Nah, suka ada ngeframe di sini biasanya nih. Tapi enggak di sini. Karena memang suhunya di sini HP-nya masih adem teman-teman ya. Masih adem. Nah, ada tuh ngeframe tuh barusan sedikit ya. Nah, biasanya suka di jembatan ini nih ada ngeframe tuh. Tapi di sini dia kelihatannya aman teman-teman. Stabil. Nah, seperti itu ya. Kita coba ke scene yang lebih agak berat ya. Biasanya sih di sebelah sini nih. Saya tuh suka tes di sini, dia scene-nya agak berat nih. Kita coba ya, loncat ke sana teleport. Kalau di kota tadi bisa dapat di sama lah seperti sebelumnya. Nah, di sini nih agak berat biasanya. Dan ada musuh juga biasanya di sebelah sini teman-teman. Kita coba carilah ke sebelah sini ya. Biasanya ada monster di sini nih. Kita coba lihat. Tapi nggak ada kayaknya ya. Udah pada mati kayaknya. Udah nggak ada di sini. Biasanya ada di sini nih. Ada musuh biasanya. Tapi di sini nggak ada. Lihat ini stabil teman-teman. Dia di 50-an fps, gila ini. Makanya kalau misalkan ingin menggunakan security versi CN atau versi Cina, itu sangat-sangat disarankan menggunakan fan cooler. Nah ya, yang saya rekomendasikan ada beberapa sih, tapi yang saya pakai sendiri yang sudah teruji itu saya menggunakan Memo DL05 dan juga ada beberapa versi yang terbaru juga untuk Memo DL05 teman-teman. Nah, di sini ini udah cakep banget nih ya untuk performanya. Nah, untuk di bagian aplikasi security-nya sendiri sih tidak ada banyak perubahan ya. Hampir mirip saja seperti di versi sebelumnya, versi 7.0.5. Akan tetapi memang di sini untuk performanya dia itu benar-benar mantep banget teman-teman. Seperti itu. Wah, ada musuh nih teman-teman. Oke, kita coba hajar deh. Itu lagi ngajar siapa itu? Udah agak kuat ini teman-teman. Oke, kita coba serang. Saya baru lihat ini monsternya. Level 15 ya. Mana nih? Dia cuma main-main aja ya. Kuat banget ya teman-teman. Oke, sini kau. Nah, scene yang berat juga dia, lihat untuk fps-nya dia di 50-an teman-teman. Ini masih dalam posisi suhu yang memang normal ya. Suhu stabil gitu. Sini kau.
Mana ini? Dia pergi-pergi terus dia. Kita coba pakai skill spesial ya. Ada ngeframe nggak di sini? Oke, kita coba skill ini dulu. Oke. Kemudian kita coba skill spesialnya. Push. Oh, enggak aman dia ya. Masih di 40-an fps teman-teman di sini. Wih, mantap ini. Dapat apa nih? Oh. Ini kita bisa buka nggak? Oke, bisa buka teman-teman. Mantap ini. Di sini ada musuh yang lumayan agak kuat juga ya. Oke, sip. Ini lancar teman-teman, lihat masih di 50-an fps, bener-bener mantep banget ini ya. Bisa dicoba aja lah, bisa dicoba teman-teman. Kalau memang misalkan nggak nyaman, pingin ada UI bilas sisinya, coba gunakan yang default aja. Versi 6.2.3 ya. Itu yang sudah resmi bahasa Indonesia dan juga sudah update secara otomatis lewat pembaruan aplikasi sistem ya. Seperti itu teman-teman. Ini mantep banget nih, jujur aja ini. Mantep banget ya. Ini hampir sama dengan versi sebelumnya untuk versi security 7.0.6 ini. Keren teman-teman. Sip. Cakep ini. Mantap ini teman-teman. Ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Di sini ini sudah cukup agak lama nih. Kita coba main tadi sekitar ini sudah main kita sekitar 5 menitan ya. Sudah main 5 menitan. Nah, saya pada saat uji tes juga untuk si Poco X3 Pro ini ya, teman-teman, dengan menggunakan CPU throttling, itu dia bisa bertahan sampai 15 menit tanpa throttle, tanpa throttling yang benar-benar mengganggu gitu ya. Dia masih bisa sejajar itu kan untuk grafiknya di atas, masih hijau semuanya rata teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk di bagian throttlingnya itu kurang banget. Sama ini juga nih. Ini sudah kita main berapa menit nih? Kurang lebih mau ke 6 menit ya. Kita coba aja sampai 7 menitan ya. Kita main Genshin ya, scene jalan-jalan seperti ini. Kita coba balik lagi aja ke kota ya. Kita balik lagi ke kota teman-teman. Nah, kita coba lihat apakah sekarang ada lagi throttling. Sebelumnya kan kita sudah coba tes beberapa game itu, kemudian coba main Genshin itu ada throttling teman-teman. Nah, kita coba sini ya. Kita coba ke kota nih ya. Kita coba lihat apakah ada throttling atau tidak teman-teman, seperti itu. Nah, kita coba jalan-jalan aja di sekitaran sini ya. Nah, oke, dia masih di 40-an fps untuk suhu, untuk fps-nya masih aman di sini teman-teman ya. Tuh. Wah, mantap ini ya. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan fan cooler pasti ini akan jauh lebih stabil teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman cobalah aplikasi security ini ya. Oke, kita coba buka case-nya ya teman-teman ya. Kita coba buka, kita lihat suhunya. Ini dapat berapa suhunya? Agak udah kerasa hangat nih teman-teman. Ya. Ini kita coba main sudah 7 menitan ya, Genshin Impact dengan settingan grafisnya highest. Kita coba nih. Nah, 42 ya bagian sini nih. 42 sebelah sini, coba lihat. 39 tapi masih adem teman-teman ya. Masih adem ini. 42. Kita coba di bagian belakangnya ya di sini. 36 malah tuh teman-teman. 43 ya sebelah sini nih. Ini pas SOC-nya di sini, pas chipsetnya di sini 43 derajat Celcius ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Di sini saya coba tes full untuk di game Genshin Impact. Jadi seperti ini. Oke, ini agak gelap ya. Tadi mungkin karena memang pantulannya ini otomatis ngeredup. Nah, ya seperti ini. Nah, kalau misalkan ada UI bilas sisi game turbo, kita bisa langsung dari sini teman-teman. Tapi ternyata ini enggak. Nah, ini yang keluar adalah bukan dari bilas sisi, tapi ini yang keluar adalah faulting window-nya ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini bisa kita pakai nih. Apa yang mau kita coba buka ya, seperti itu, bukan UI bilas sisi dari game turbonya. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya di sini untuk tes aplikasi security versi 7.0.6 yang terbaru di Poco X3 Pro, dan ini seperti biasa performanya luar biasa mantap teman-teman, seperti itu. Oke, itu aja mungkin di video kali ini, mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mantap.